Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama kami di video podcast Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita bakalan membahas isu-isu terkini ya teman-teman, mengenai hal-hal yang memang relate banget nih dengan kehidupan kita. Nah, kali ini aku nggak bakalan sendirian teman-teman, bakalan ada narasumber yang menemani kita pada video podcast kali ini. Kita juga bakal memperkenalkan narasumber kita yaitu Dr. Titi Kristiani MPC. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Chan. Apa kabar? Luar biasa, Bu. Ibu gimana, Bu? Siap, baik, sehat. Sehat ya, Bu. Ya, kita bakal ditemani sama Bu Titi, panggilan ibunya Bu Titik, teman-teman. Kali ini kita bakal membahas tema yang memang sangat relate banget dengan kita, teman-teman. Jadi temanya itu bagaimana membuat anak senang dalam belajar secara daring, teman-teman. Nah, ini kan memang relate banget ya, teman-teman, karena memang juga lebih dikhususkan untuk guru-guru juga ya, Bu ya. Ya. Makanya kita juga bakalan membahas tema-tema ini agar juga kita sebagai mahasiswa, siswa maupun guru bisa lebih mengenal sih tentang yang namanya belajar secara daring, membuat murid-murid atau siswa senang belajar secara daring, teman-teman. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, Bu, terkait dengan tema-tema kita nih. Aku pengen tanya gambaran situasi terkini tuh tentang pembelajaran selama masa pandemi, baik itu di sekolah, mulai dari masalah apa saja yang Bu yang bisa dialami mulai dari sisi guru maupun dari sisi siswanya sendiri, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Chan. Jadi, saya kira kamu juga mahasiswa ya. Iya, Sebagai benar banget. mahasiswa mengalami sendiri gimana sih pembelajaran daring itu. Tentunya pembelajaran daring ini memang penuh emosi gitu ya. Emosi dalam arti beraneka ragam. Ada yang memang senang karena tidak harus ke kampus, tidak harus ke sekolah, tidak harus pakai seragam, tidak harus bangun pagi gitu kan, bisa belajar, kuliah, sekolah sambil rebahan. Nah, di satu sisi juga bete banget ya kalau nggak tahu, nggak bisa tanya langsung ke guru. Kalaupun lewat misalnya pakai media Zoom, tiba-tiba internet nggak bersahabat. Nah, itu kan kacau sekali gitu ya. Banyak hal yang membuat itu tadi memang membuat emosinya itu menjadi negatif gitu ya, rasanya entah itu boring banget, lalu jenuh gitu ya, lelah dan sebagainya gitu. Tidak hanya dari sisi siswanya, tapi juga tentu dari segi gurunya. Ya, guru atau dosen gitu ya, dari segi pengajarnya tentu ini sungguh-sungguh membuat frustasi juga sebenarnya kondisi ini gitu kan. Meskipun di satu sisi ada ya tentu hal-hal positif yang kita peroleh dengan pembelajaran daring yang sebenarnya ini agak dipaksakan gitu kan. Ya, karena kita daringnya kan karena pandemi. Iya, benar, Bu. Sebenarnya sih konsep pembelajaran online itu sudah ada sejak lama ya. Kita tahu internet itu sudah sejak 90-an lah sebenarnya itu ada. Dan saat itu sudah diwacanakan gitu kan. Kalau kamu baca tentang teori online learning itu juga udah tahun 2000 awal gitu sudah banyak. Nah, tapi meskipun banyak gitu, kenapa sekarang kita kok masih kayak tergopoh-gopoh ya ketika menghadapi itu? Ternyata ya nggak segampang itu. Tentu ada banyak faktor kan di sini, karena ada yang pertama jelas karena kita melakukannya tidak didahului dengan persiapan yang matang, tidak desain. Karena tiba-tiba ya harus mau nggak mau langsung. Itu tentu membuat ya persiapan minim itu menjadi masuk akal lah. Kemudian juga dari sisi memang kita kan terbiasanya berinteraksi gitu ya, interaksi, relasi, komunikasi langsung itu menjadi ciri khas kita ketika belajar. Coba aja lah bayangkan kalau di kampus misalnya berapa jam waktumu fokus untuk belajar, mendengar mempelajari materi di kelas dibandingkan dengan berteman dengan teman-teman lain, bercakap-cakap. Pasti lebih banyak di sana gitu kan. Waktu belajar kita sehari. Nah, itu gambaran tentang bagaimana situasi pembelajaran daring ini menjadi rumit gitu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tereduksi. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu kan. Dari segi kalau dari anak-anak SD, SMP atau SMA, khususnya pada anak-anak SD misalnya ya, di mana orang tua sangat berperan, itu juga ada tambahan lagi nih
pihak yang ikut terbawa dampaknya karena harus ngajari. Kalau dia nggak paham lalu ngajari anaknya ya frustasi juga kan. benar. Anaknya nggak mudeng-mudeng sementara harus segera nih disubmit gitu ya tugas-tugasnya, itu menambah kepeningan yang lagi ya. Jadi artinya ada banyak pihak gitu yang sebuah ini ya. Dan juga ya Bu ya, seperti yang Bu jelaskan tadi, memang pembelajaran seperti ini masih belum optimal banget ya Bu ya dalam pembelajaran secara daringnya. Terus apa yang bisa dilakukan gitu loh Bu untuk mengoptimalkan fenomena pembelajaran ini sendiri Bu? Ya betul. Jadi kalau dilihat dari yang saya ceritakan tadi ya, fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan lebih tepatnya yang di lapangan, memang itu dampaknya pada jelas pembelajaran gak optimal. Pembelajaran itu pada dasarnya kan mengasah keterampilan belajar. Ya, tujuannya ke sana sehingga anak siswa pembelajar itu punya bekal dengan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya yang diperoleh di sekolah, kuliah gitu ya. Itu digunakan untuk mempelajari hal-hal baru di lingkungannya gitu atau kedepannya gitu kan. Nah dengan yang tadi kondisi tidak optimal yang terjadi tadi, maka memang ada yang tidak optimal yaitu dari segi bagaimana keterlibatan ya, keterlibatan siswa, keterlibatan pembelajar dalam proses pembelajaran. Nah sebenarnya kuncinya tadi ya, kalau pertanyaan bagaimana nih apa sih yang membuat nggak optimal, karena memang tidak ada keterlibatan atau minim gitulah katakanlah ya, minim. Kenapa nggak terlibat? Nah keterlibatan sendiri itu kan sebenarnya proses, tidak hanya kita merasa terlibat ketika sudah mengumpulkan tugas, tidak hanya itu gitu kan. Keterlibatan itu hanya salah satu kecil saja, tapi juga keterlibatan secara kognitif, pemikiran kita ketika ada penjelasan, entah itu sinkronus lewat Zoom atau media lain gitu ya, atau misalnya harus mempelajari sendiri asinkronus atau melihat video dan sebagainya. Yang disebut pembelajar yang terlibat secara online itu ya benar-benar ikut memproses informasi itu. Itu yang pertama dari segi kognitif gitu kan. Lalu juga dari segi emosi sebenarnya. Ya jadi emosi ini kan suasana hati. Ini harus dilibatkan juga. Bagaimana itu? Nah, bisa dengan merefleksikan. Apa namanya ya? Oh, ini pengetahuannya saya peroleh gitu ya. Lalu bagaimana kalau diterapkan dengan keseharianku, kehidupanku gitu kan. Itu akan mempengaruhi bagaimana apa yang ada dalam diriku secara ini ya, sisi afeksinya, perasaannya itu ikut. Tuh. Lalu yang ketiga itu juga tentang keterlibatan secara partisipasi ya namanya ya. Jadi apa namanya ya, tadi misalnya saya contohkan keterlibatan mengerjakan tugas, ikut mengirim chat, memposting pendapat kalau itu diskusi dan sebagainya. Itu yang action ya, real keterlibatan. Nah maka kalau sebenarnya pembelajaran online itu juga bisa optimal asal ketiga hal tadi, yaitu lewat kognisi, bagaimana memproses pengetahuannya secara ya dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua merefleksikannya dengan kondisi diri. Lalu yang ketiga berpartisipasi pada apa yang terjadi secara sosial, yaitu di kelas virtual tadi, ikut gitu. Jadi kalau misalnya suruh on cam ya on cam, nggak lalu langsung oh sinyalnya habis atau apa gitu ya. Lalu jadi terlibat itu salah satu bentuk keterlibatan real yang bisa dilihat. Kalau yang kognitif tadi kan nggak bisa lihat. Nah maka memang salah satu indikasinya ya ini tadi sih, antisipasi itu menunjukkan oh terlibat atau tidak. Gitu kira-kira. Jadi hal yang bisa untuk mengoptimalkan ya itu tadi, melibatkan keseluruhan aspek dalam diri pembelajar itu dalam proses belajar. Gitu ya. Benar banget ya teman-teman ya. Jadi aku pengen nanya lagi nih Bu, terkait yang udah Ibu jelaskan lagi ya. Ada nggak sih mungkin Bu strategi yang bisa dilakukan guru-guru untuk memotivasi anak-anaknya tadi gitu loh Bu? Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, oke. Karena kita sudah tahu ya poinnya bahwa untuk optimal tadi maka perlu terlibat.
Iya. Nah, lalu bagaimana nih terlibat caranya gitu kan ya. Benar, Bu. Oke, kalau mengenai caranya itu saya kira kita perlu mengetahui dulu tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi seorang pembelajar itu terlibat atau tidak. Yes, benar. Nah, faktornya itu sebenarnya ada faktor internal dalam diri sendiri pembelajar itu dan ada faktor eksternal. Nah, kita coba lihat dulu ya satu persatu ya. Yang eksternal ini faktornya itu dari guru. Misalnya ya, jadi faktor dari guru itu seberapa guru itu merespon kalau muridnya bertanya misalnya, atau menanggapi kalau misalnya diminta berpendapat, kemudian berpendapat lalu ditanggapi enggak, meskipun tanggapannya itu ya oh ya bagus atau apa, itu kan sebuah respon. Nah, seberapa itu, lalu metode pengajarannya apakah itu menarik atau tidak, itu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi anak akan terlibat atau tidak. Yes, benar. Nah, kalau faktor yang kedua itu yang internal, itu lebih ke seberapa, ini lebih kayak motivasi intrinsik gitu ya, motivasi dalam dirinya itu lebih terkait dengan seberapa sih anak itu punya, istilahnya itu visi gitu ya, punya tujuan. Ya, saya tahu nggak tujuan saya, kenapa sih saya harus sekolah. Nah, ini penting banget juga pada anak. Kalau dia nggak tahu kenapa harus sekolah, apa sih tujuannya, nanti kalau saya kalau mempelajari materi ini gunanya apa sih untuk hidupku. Nah, kayak gitu itu harus, itu yang internal kan ya, harus ditunjukkan oleh dalam hal ini guru atau orang tua di rumah gitu kan, bahwa sekolah itu penting, tidak hanya sekedar ya pokoknya seusiamu saatnya sekolah ya sekolah gitu kan, itu kan lalu ya mengikuti saja gitu. Tapi sungguh-sungguh disadarkan bahwa sekolah itu penting bagi dirimu sendiri. Yes, benar. Nah, maka melibatkan, oh iya ya penting ya, aku nanti dapat manfaat apa dari sekolah, itu anak tahu. Nah, itu juga membuat anak termotivasi untuk terlibat secara aktif di pembelajaran. Itu jadi kira-kira tergantung nanti dari faktor mana ya. Usahanya itu memang harus dilakukan dari baik dari guru maupun dari siswa. Dalam hal ini kalau siswa masih kecil ya dibantu oleh orang tuanya untuk menentukan tadi ya sebenarnya tujuannya apa gitu kan, mungkin belum tahu juga. Ini harus peran orang tua sangat besar. Kira-kira begitu. Oke, Bu. Jadi benar ya tadi ya Bu ya yang udah Ibu jelaskan terkait juga motivasi yang bisa dilakukan guru-guru ya Bu ya terhadap siswa, terkait juga pembelajarannya itu ya Bu ya. Gimana sih agar guru itu mampu meningkatkan motivasi bukan hanya dari eksternal saja gitu ya Bu ya, dari gurunya, tapi juga dari internal dari siswanya itu sendiri seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, saya juga pengen nanya lebih lanjut lagi nih Bu. Hal praktis apa sih yang bisa dilakukan Bu terkait metode pembelajaran yang udah Ibu jelaskan tadi juga Bu? Ya, oke. Kalau mengenai mungkin ini dari sisi apa yang bisa dilakukan guru gitu ya, untuk membuat anak itu siswa lebih terlibat gitu ya dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, bertolak dari tadi satu faktor eksternal yang mempengaruhi siswa itu terlibat atau tidak, itu adalah peran penting guru ini ya, bagaimana dia bersikap itu sangat menentukan apa yang dia lakukan. Jadi memang membangun relasi itu cara yang pertama ya, membangun relasi dengan apa ya, karena ini situasinya online menggunakan perangkat yang ada ya. Saya kira keterlibatan dalam grup WA misalnya, atau misalnya menyapa murid yang memang dipandang kok kayaknya dari tadi off cam terus misalnya, atau kok ini kok sudah 2 kali ya, artinya yang khusus gitu ya, mungkin bisa memberi perhatian lebih. Atau sebenarnya juga tidak hanya yang bermasalah, tapi secara umum juga perlu secara kontinu guru melakukan menyapa gitu ya, membangun koneksi lah, tetap terkonek dengan siswanya. Tidak harus tentang materinya. Supaya apa? Supaya karena ini dalam konteks supaya anak senang gitu kan, maka ya bisa hanya obrolan receh gitu ya, mungkin ya, obrolan kecil-kecil gitu, itu sudah membuat
siswa, oh iya ya aku diperhatikan guru. Nah karena ini penting banget ya bagi anak-anak SD, SMP gitu ya, itu untuk merasa senang. Nah, perasaan senang itu ditentukan karena tadi disapa. Meskipun cuma ditanya udah makan belum dek, ya tadi sarapannya pakai apa gitu, itu bentuk-bentuk perhatian kecil tapi sangat mengena gitu ya. Itu yang pertama bisa dilakukan. Lalu kalau terkait dengan yang lebih formal di pembelajarannya, ini bisa melewati metode pembelajaran. Misalnya ya, kalau di kelas dulu sebelum online itu kan guru menerangkan, ketika menerangkan itu kan bisa melihat siswanya tuh memperhatikan atau tidak, lalu bisa memberi penekanan padahal yang kayaknya kok dari apa ya, ekspresi nonverbal itu kan tahu ya, oh anak ini paham atau tidak, itu bisa diulang. Nah lewat sekarang kan nggak bisa, kalau hanya ceramah memberikan informasi lalu menyerahkan anak menangkap atau tidak. Nah tentu harus mengubah metode ini ya. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan saat pembelajaran di luring tatap muka dulu, tentu nggak bisa begitu saja dipindahkan dengan hanya beda media gitu ya. Tetapi perlu kreativitas dalam membuat metode-metode. Misalnya kalau soal-soal yang abstrak bagi anak-anak dijelaskan hanya lewat audio misalnya, itu tentu semakin menambah kebingungan. Nah kebingungan ini membuat nggak terlibat sekali anak, frustasi itu ya udahlah nggak mau lagi. Nah maka hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah berkreasi membuat penyampaian materi yang lebih menarik. Kemudian membuat tugas-tugas itu tidak hanya berorientasi untuk mengetahui pengetahuan, tetapi juga tugas-tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi mengaitkan pengetahuan yang ada di kelas itu dengan hal-hal sehari-hari. Maka dalam hal ini sebenarnya guru itu punya kesempatan yang luas untuk lebih kontekstual gitu ya dalam memberikan materi pembelajaran. Jadi kalau misalnya di bukunya itu, buku ajarnya itu tentang hal-hal yang nggak kita hadapi sekarang, tentu itu bisa dimodif sehingga pakai aja materinya atau stimulusnya istilahnya ya, itu dari apa yang ada di lingkungan anak sehari-hari. Ya, jadi artinya adalah menggunakan materi yang ada di dalam kehidupan sekitar anak-anak. Itu anak akan lebih mudah terlibatnya karena dia tahu sendiri, bisa misalnya hitung-hitungan gitu, katakanlah matematika gitu ya. Kalau itu soal-soalnya ya angka-angka saja tanpa pertemuan tatap muka, nggak dijelaskan gitu, ya anak kan bingung dari mana. Nah guru perlu menyajikannya menjadi cerita-cerita yang itu konkret dengan kehidupan. Misalnya kamu di rumah punya apa? Oh punya bebek itu misalnya ya. Oh bebekmu ada berapa? Nah jadi melibatkan apa yang ada di rumah anak dalam untuk ini materi pembelajaran gitu. Karena sebenarnya kan sekolah itu bukan masalah memahami materi informasi yang ada di situ, tapi bagaimana anak itu membuat logika, terampil belajar gitu ya. Kalau materi informasi itu saya kira semakin kesana ya, dunia itu semakin cepat berubah, teknologi semakin canggih sehingga informasi itu nanti bisa diperoleh anak sendiri. Tetapi ada yang nggak bisa diperoleh dari teknologi informasi itu, yaitu bagaimana terampil belajar melogika, kemudian juga melibatkan sendiri ya, menghitung telur bebek dan sebagainya, itu nggak ada mungkin ya di ini ya. Itu yang harus digunakan, misalnya metode-metode seperti itu saya kira yang bisa dilakukan guru gitu ya, selain tadi aktivitas-aktivitas menyapa, membangun relasi, tapi juga membuat metode yang lebih melibatkan dengan hal yang konkret dalam keseharian anak gitu. Wah keren banget ya teman-teman yang dijelaskan sama Bu Titik tadi. Saya juga relate banget ya Bu ya, tadi kan Ibu lebih membahas tentang
masalah guru dan juga lebih fokusnya ke SD gitu ya Bu, SD, SMP. Tapi kalau saya sebagai mahasiswa memang relate banget sih Bu, terkait juga metode-metode yang dilakukan. Walaupun kita tahu memang peran dari dosen ya misalnya Bu, kalau dari saya ya, memang itu juga penting untuk memberikan motivasi kepada kita. Tapi kita juga mahasiswa harus mampu juga nih untuk bisa ya istilahnya juga motivasi diri sendiri. Kita bukan lagi istilahnya anak SD atau SMP ya Bu ya, harus memang ya, diajarkan pastinya. lebih lagi seperti itu. Jadi memang relate banget untuk saya Bu ya, apalagi untuk teman-teman yang masih zoomnya tidak on cam, tolong on cam ya, karena itu juga memotivasi dosen juga ya Bu ya, karena juga dosen merasa jadi senang juga nggak sih Bu mengajarnya. Kita juga merasa bahwa wah, dosen yang senang mengajar, kita juga jadi enak juga nih belajarnya seperti itu Bu. Karena kelas itu kan interaktif ya. Iya, kalau benar ini banget, Bu. ngomong sama tembok itu nggak bisa bayangkan lah ya. Gimana ya, aduh ngomong sendiri gitu, ini paham apa nggak tahu gitu. Iya, Saling sebenarnya kan itu saling bersinergi ya, memberikan energi ya. Kalau murid juga menunjukkan semangat, gurunya juga semangat, demikian juga gurunya semangat, murid jadi timbal balik terus gitu kan. Maka Iya, nggak bisa benar, Bu. hanya dipasrahkan pada meskipun gurunya udah menari-nari berekspresi tapi ininya juga enggak, ini kan lama-lama juga ini juga Iya. menurun juga ya Iya, energinya ya. benar-benar. Maka memang ya perlu, terutama tadi kamu sebutkan tadi kepada jenjang yang lebih tinggi ini, maka motivasi yang intrinsik itu memang harapannya lebih bisa diolah sendiri Iya, ya, benar, menentukan sebenarnya ini untuk apa sih kuliah, ini untuk apa sih sekolah. Yang di jenjang lebih tinggi itu mestinya sudah bisa berpikir sampai ke sana, sehingga kesadaran itu bisa ditumbuhkan, lalu mencari lebih kreatif, mencari cara sendiri untuk memahami, melibatkan diri dalam pembelajaran gitu ya kira-kira. Jadi gitu teman-teman ya. Walaupun hal sekecil itu ya Bu ya, untuk on cam doang gitu loh. Kalau menurut saya juga hal-hal seperti ini yang membuat kita juga kayak selama masa pembelajaran online ini banyak yang juga off cam istilahnya. Jadi kayak dosen memberikan itu juga agak kurang bersemangat juga ya Bu ya, kayak udah memberikan materi, memberikan informasi tanpa melihat juga wajah dari mahasiswanya. Kalau itu dari saya sih Bu. Tapi benar banget gak sih Bu? Motivasi itu harus memang bukan hanya dari dosennya doang, tapi juga dari kitanya. Iya betul, karena memang ada yang namanya motivasi dari dalam, internal dan eksternal dari luar. Memang saling keduanya kalau bertemu itulah yang tadi disebut dengan optimal belajar tadi ya. Kalaupun salah satu enggak ya setidaknya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu kan. Nah kalau yang pada anak-anak memang effortnya guru itu diharapkan lebih banyak ya untuk menstimulasi anak-anak yang masih belum bisa menumbuhkan yang internal ini. Itu saya kira. Gitu teman-teman, udah nggak terasa sekali ya Bu ya, kita udah banyak membahas mulai dari tadi guru, mulai dari tadi siswanya juga, mulai juga tadi dari saya juga sebagai mahasiswa yang relate banget dengan penjelasan ibunya tadi teman-teman. Kena juga ya. Iya kena juga, saya juga merasa Bu, wah memang sih motivasi ini bukan hanya dari internal, maksudnya eksternal doang, tapi juga dari kitanya juga gitu loh Bu. Jadi membuka insight baru sih buat saya Bu. Ternyata hal yang kecil itu malah membuat kita juga bisa termotivasi seperti itu Bu. Betul. Jadi teman-teman, berikut ini tadi sudah banyak banget kita memberikan informasi, mulai dari tadi Bu Titi juga yang memberikan informasi, juga untuk guru-guru mungkin di luar sana juga yang nonton ya Bu ya, mungkin bisa juga melihat ini dan juga mempraktekkannya secara langsung kepada murid-muridnya seperti itu. Jadi kami berdua di sini mengucapkan terima kasih banyak, terutama kami kru ya Bu, mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau jadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga buat teman-teman jangan lupa tetap nonton kita, karena isu-isu terkini membuat teman-teman jadi lebih tahu terkait hal-hal yang relate dengan teman-teman. Jadi terima kasih banyak, kami segenap kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih banyak Bu. ya.